Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di acara persekutuan doa kita pada hari ini. Hari ini kan tempatnya berbeda ya, tempatnya baru. Kita kayak lagi modern online. Tapi semoga semua juga kita bisa merasakan seperti yang sama atau bahkan lebih lagi ya. Hari ini mau memuji Tuhan, menyayangi Tuhan bersama-sama. Biar kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah pujian dulu. Ini kan pujian kasih Allah pada persiapan. Bersama-sama kami di surga, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kau berikan buat kami Tuhan. Kami ada di sini bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja kami. Kami mau duduk di sini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan kami, apa yang kami lakukan di sini Tuhan, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami puji, semuanya berkenan kepadamu dan Kau yang boleh menerimanya dengan hati yang senang Tuhan. Kami mau
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kami dapat diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Robert yang sedang dalam perjalanan. Biar engkau juga boleh menimpakan sampai di sini dengan selamat. Juga teman-teman kami yang lain Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami, biar engkau juga boleh menolong mereka semua dalam perjalanan mereka mungkin ke sini, namun mereka sedang berhalangan untuk datang. Biar engkau juga boleh mengumpulkan mereka di minggu depan Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk semua rangkaian acara kami pada hari ini, dan biar kami berdoa supaya semua berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Seperti yang tadi kita nyanyikan ya teman-teman, kasih Allah tak berkesudahan. Saya yakin pasti kita semua banyak merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang ini pun kita di sini, kita berkumpul di sini dalam keadaan yang baik. Yes. Dalam keadaan yang baik itu semua juga dari berkat dan kasih Tuhan buat kita. Dan hal-hal kecil mungkin terjadi dalam kehidupan kita, seperti kita bisa di sini sehat, bisa bernafas, perjalanan kita tadi semuanya lancar, juga sampai di kantor dengan baik. Itu hal-hal kecil yang kita mungkin nggak sadari itu kasih Tuhan yang dikasih. Dan kita kadang merasa kayak kita masih kurang gitu, masih ada banyak permasalahan dalam kehidupan kita yang kita akan jadi belum makan. Kalau Tuhan itu sebenarnya begitu baik sama kita gitu. Ya saya juga yakin pasti Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudari, saya sendiri pun juga sampai sekarang masih ada banyak hal yang dipikirkan gitu. Masalah-masalah mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam keluarga, kita mungkin masih bingung nih sama kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita menanti jawaban Tuhan, atau mungkin ada perkara-perkara gitu dalam kehidupan kita. Dan kita merasa kita bingung, kita kehilangan kepercayaan gitu. Dan kita bisa melalui lagu ini yang boleh nyanyikan. Saya cuma pengen ingetin bahwa Tuhan itu begitu baik, dan Dia sudah menyediakan hal-hal yang baik juga buat kita. Dia sudah memikirkan banyak hal yang baik buat kita, dan saya yakin dan percaya semuanya itu yang Tuhan berikan terjadi buat kita adalah hal-hal yang baik. Kita menyanyikan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi?
kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa di surga, karena kami berada di dalam pikiran Tuhan, di dalam rencana kekal. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan agar kami memperoleh anugerah keselamatan di dalam Kristus, memperoleh penebusan, mendapatkan anugerah Tuhan supaya kami dikuduskan dari segala dosa kami, supaya kami menerima pengampunan, supaya kami menerima pemeliharaan Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, kami sudah ada di dalam rancangan Tuhan, pikiran Tuhan, dan saat ini pun Tuhan berjanji tidak akan pernah membiarkan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah siang hari ini, waktu yang indah dan sangat baik bagi kami semua. Bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, dan juga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuduskan, layakkan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Allah Roh Kudus, Engkau juga yang menolong kami semua memahami lebih dalam kebenaran firman-Mu, dan bagaimana kami menghubungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan juga mempraktekkan, mengamini dan melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian. Minta maaf kalau saya terlambat ya di tol, ternyata ada macetnya ya, lebih padat dari sebelumnya ya. Kalau nggak salah 43 km ke sini. Tapi Tuhan beri sukacita, beri kekuatan, dan saya senang melayani Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Nama saya Robert Siahaan. Saya melayani di GSRI Gereja Santapan Rohani Indonesia Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ya. Dan saat ini kita akan membahas tema yang sangat menarik mengenai kekhawatiran. Masihkah kamu khawatir? Kenapa harus khawatir gitu ya? Saya akan mulai membacakan dari Matius 6 ayat 30 sampai 34. Ada ayatnya juga di sini, bisa juga buka handphone suci. Ada kitab suci di sana. Saya bacakan saja, nanti selanjutnya baru akan saya paparkan makna-maknanya dan menjadi perenungan bagi kita pada siang hari ini. Matius 6 ayat 30 sampai 31. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang. Di ladang dalam arti termasuk di padang hutan dan sebagainya, dikatakan Tuhan mendandani. Ya, Tuhan membuatnya menjadi indah, dan tidak semua bunga pernah kita lihat. Bagus-bagus di sana, tapi kita nggak pernah lihat. Berbagai jenis anggrek itu ada di sana. Ya, berbagai batu-batuan di koral di laut itu belum tentu pernah kita lihat, termasuk ikan. Ya kalau mau lihat YouTube aja bisa. Ya banyak, tapi belum tentu semua bisa terlihat. Ya, Tuhan mendandani dikatakan. Dan dikatakan apa? Rumput di ladang hari ini ada, besok dibuang dalam api atau menjadi lenyap. Tidakkah Ia Allah akan lebih lagi mendandani kamu? Ya, Tuhan mendandani hidup kita atau memelihara hidup kita atau memperhatikan hidup kita. Hai orang yang kurang percaya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya memang semua orang mencari makan pasti. Ya binatang aja lapar cari makan. Ya binatang lapar pasti cari makan. Nggak ada binatang pengangguran. Kalau manusia bisa nganggur, binatang itu kreatif. Bahkan semut dikatakan mengumpulkan makanan pada musim panas supaya hujan dia nggak kesusahan. Ya. Alkitab menyebutkan banyak sekali binatang-binatang di dalam Alkitab supaya kita belajar juga. Ya, dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, nah ini prioritasnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kerajaan Allah itu kedaulatan Tuhan, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, dan kebenarannya, kekudusannya, ya, kejujurannya, kasihnya, dan sebagainya. Jadi cari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan praktekkan, maksudnya cari, mencari. Kalau orang cari emas pasti gali-gali, ya, batu-batuan, sungai, mencari. Jadi mencari kerajaan Allah itu kita mencari Tuhan, mencari kehadiran Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Ya, dengan cara berdoa, dengan cara beribadah, ya. Kalau bangun pagi langsung buka WhatsApp atau cari Tuhan, misalnya. Kalau bangun pagi langsung jawab WhatsApp atau berdoa dulu, bersyukur, lalu menyapa Tuhan, selamat pagi, atau Tuhan sangat mengasihi saya, atau saya mengasihi Tuhan, saya butuh Tuhan, saya butuh hikmat Tuhan, saya butuh perlindungan Tuhan. Apakah seperti itu? Ya. Jadi itu baru namanya mencari Tuhan kalau kita bangun cari Tuhan. Ya, ada seorang anak bilang, kamu kalau gede mau jadi apa? Nggak usah kalau gede, sekarang aja Pak. Sekarang apa? Mau jadi handphone biar dibawa kemana-mana sama bapak saya. Handphone kemanapun dibawa sama bapak saya. Saya mau diperlakukan seperti itu di saya, kalau tinggal dicariin. Betul ya? Kalau handphone ketinggalan di rumah, tengah jalan ambil lagi ya, gitu. Jadi apakah kita mencari Tuhan seperti itu? Apakah kita punya mental, pikiran, hati? Kalau pagi cari Tuhan, cari kerajaan, cari kebenarannya. Padahal dengan mencari Tuhan kita sedang mencari berkat, sedang membuka pintu berkat. Betul ya? Kalau cari Tuhan itu bukan buang-buang waktu, bukan buang-buang waktu. Amin. Coba colek kiri kanan, cari Tuhan itu bukan buang waktu, di mana? Berdoa itu bukan buang waktu, coba bilang. Berdoa itu bukan buang waktu, colek. Colek ini juga boleh. Berdoa itu bukan buang waktu, betul ya? Justru kita sedang mengundang kasih Tuhan, mengundang kuasa Tuhan, mengundang berkat Tuhan kepada kita, ya kan? Cuma karena kadang-kadang kita merasa sanggup menjalani hidup tanpa Tuhan, atau salah konsep tentang Tuhan, kita nggak mau berdoa. Kita merasa itu buang-buang waktu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ditambahkan berarti apa? Kita cari dapat nih ya, Tuhan tambahin, itu maksudnya. Kita mencari dapat, mencari bekerja dapat, tapi dikatakan akan ditambahkan dan bahkan dipadatkan sampai berlimpah-limpah, katanya berkat Tuhan. Zaman dulu kalau beli beras kan pakai liter ya, sekarang udah langsung 5 liter atau langsung 50. Zaman dulu dipadat-padatin ya. Kalau orang maunya dipadetin, yang jualin sih kita aja langsung diratain atas, masukin kantongan. Tetapi Alkitab berkata dipukul-pukul beras itu sampai padat, bahkan dilebih-lebihin lalu dilemparkan ke rumah kita. Maksudnya diberikan, ditambahkan semua makanan, minuman, pakaian, ya diberikan, ditambahkan kepadamu. Sebab itu dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Bukan berarti nggak boleh planning. Harus planning. Alkitab berkata merencanakan. Tuhan Yesus juga berkata, siapa membangun rumah tanpa perencanaan? Ya. Bahkan jemaat saya nanya, gimana nih Pak? Saya suami istri bingung. Kenapa bingungnya? Iya, kami mau buka bisnis, mau jualan es di rumah. Suami bilang, nanti kalau nggak ada atap ini encer gimana, cair gimana? Nanti kalau gagal gimana? Ya kalau gagal, pertanyaannya kalau si pesimis selalu pertanyaannya negatif ya. Kalau orang positif gimana? Nanti kalau sukses gimana? Nanti kalau berhasil gimana? Ya saya bilang tulis aja, semua planning harus on paper. Saya bilang mau jual berapa, pembelinya siapa, untungnya berapa, lakunya berapa, kira-kira ruginya berapa. Jangan sampai rugi dong kalau bisnis gitu ya, betul ya. Sebab suaminya bilang kalau rugi gimana? Iya, kalau bisnis jangan rugi dong. Gimana supaya untung gitu kan? Ya, jadi termasuk memang orang itu harus memplanning, memikirkan apa yang harus dilakukan. Bisnis rumah tangga pun itu harus pakai planning tertulis, saya bilang. Harus tulis supaya jangan main hafal-hafalan, main ribut dulu suami istri, padahal nggak ditulis. Nanti gini ya. Kekhawatiran juga bisa dikurangi dengan planning, dengan perencanaan yang matang. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lalu kekhawatiran itu apa?
Kekhawatiran adalah perasaan takut atau khawatir pada sesuatu yang belum terjadi. Dan kebanyakan yang menurut survei 90% yang kita khawatirkan tidak terjadi. Berarti apa? Jangan khawatir, sebab kekhawatiran itu dapat mengganggu kesehatan tubuh. Tanpa sadar, kekhawatiran itu juga membuat kita jadi takut, menjadi gelisah, susah diajak ngomong, gampang marah, sensitif. Dan dikatakan juga mengganggu jiwa dan pola hidup kita. Kalau di dalam ayat berikutnya, di dalam Amsal 11 ayat 25, coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, kekhawatiran membungkukkan orang. Dia takut sesuatu, misalnya takut rugi, ya, takut apa lagi? Takut sakit, takut gak lulus anaknya, takut ada masalah di sekolah, atau takut ninggalin istri di rumah pasang CCTV. Ada nggak gitu? Banyak ya, supaya istrinya bisa dikontrol dari kantor dia pakai CCTV katanya. Beneran ini? Ya istri saya konselor, ya mengkonseling, ya sampai suaminya pasang CCTV katanya di rumah, ya, dan sebagainya. Karena khawatir, termasuk semua orang mau masang CCTV di rumah, di luar rumah khawatir ada maling, ya khawatir ada pencuri dan sebagainya. Kekhawatiran, ya, yang kekhawatiran yang berhubungan dengan hidup kita itu belum tentu terjadi. Yang kita takutkan itu, tetapi perasaan khawatir itu sendiri sudah menguasai kita dan mengendalikan cara berpikir kita, respon kita terhadap hidup, dan sudah mengurangi semangat hidup kita, sudah membebani kita, ya. Dan dikatakan apa? Kekhawatiran dalam hati membungkukkan kita. Siapa yang jalani bongkok mungkin lagi khawatir. Nunduk, ya, nunduk bukan cari uang di bawah, bukan, tapi karena dia khawatir, yang membungkukkan. Bukan hanya masalah fisik, Bapak Ibu. Semangat kita dibungkukkan, kreativitas kita mungkin dibungkukkan, ide-ide kita tuh menjadi dikuk atau dibuat stagnan karena kita sedang khawatir. Kita kalau sedang takut jadi nggak berani, jadi ragu-ragu. Dan Alkitab bilang kalau kita ragu-ragu, nggak menguatkan hati, kita kalah. Maka Alkitab berkata, teguhkanlah hatimu. Itu kata-kata Tuhan kepada siapa? Yosua. Dan jangan kecut, dan jangan tawar hati. Dan ayat selanjutnya di dalam Yosua 1, bukankah telah kuperintahkan? Perintah, komando, komen. Jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati. Hanya ada pilihan, harus berani. Hanya ada pilihan, harus berani. Sebab kalau kita nggak berani, kita takut, kita ragu-ragu, dan kita kalah. Kekuatan nggak keluar, semangat kita nggak keluar semua. Jadi kita kurang maksimal dalam mengerjakan sesuatu. Nah, lalu di Lukas 8 ayat 14 coba kita lihat, ya. Kekhawatiran itu mengganggu kerohanian kita, mengganggu iman kita. Ya, ini mengenai benih firman yang perumpamaan mengenai benih yang ditaburkan oleh seorang penabur. Dan di Lukas 8 ayat 14 ya dikatakan yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kepada kekayaan dan kenikmatan hidup. Orang khawatir tentang uang, tadi kan di ayat sebelumnya makanan, minuman, pakaian. Tetapi di Lukas 8 ayat 14 kekhawatiran terhadap kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kenapa orang Kristen tidak mengalami kebahagiaan menjadi orang Kristen? Kenapa? Bapak Ibu sungguh-sungguh bahagia nggak menjadi orang Kristen? Begitu bahagia atau tidak? Atau ya sama aja, mirip-mirip dengan orang sana, nggak terlalu bahagia. Karena apa? Kita sering memperlakukan Tuhan hanya untuk diminta-minta saja, tanpa kita, makanya dikatakan apa? Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu dan sebagainya, maka dikatakan kalau kamu lagi begitu, hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Berkat Tuhan apa? Bisa melihat itu berkat, bisa mendengar, bisa berjalan, ya.
Lalu apalagi yang Tuhan berikan kepada kita, hal-hal yang kita makan, minum, pakai, itu dari Tuhan. Nafas kita dari Tuhan. Yang lebih lagi berkat termahal adalah keselamatan, pengampunan, penebusan, dan itu semua nggak bisa dibeli. Semua itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari. Hitung berkat Tuhan baru engkau mengerti bahwa Tuhan menyertai engkau. Dan dikatakan dunia terhimpit dan dikhawatirkan mengenai kekayaan dan kenikmatan hidup. Orang Kristen bukan itu panggilan hidupnya. Orang Kristen bukan fokus kepada kekayaan dan kenikmatan hidup, tetapi bagaimana menghidupi kebenaran, berrelasi dengan Tuhan, dan menghidupi panggilan Tuhan. Jadi kekhawatiran dapat menjauhkan kita dari Tuhan, tidak bertumbuh sebagai orang Kristen. Karena kita khawatir dalam arti kita fokus pada hal-hal tertentu, mengejar sesuatu sampai kita ngotot mengejarnya. Dan kita fokus di situ karena kita terlalu kepingin kaya, terlalu kepingin sukses dan sebagainya, dengan cara-cara atau usaha-usaha yang membuat kita capek, letih dan sebagainya. Ya, jadi berhati-hati ya, kekhawatiran itu bisa membuat kita tidak bertumbuh dan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena kita fokus kepada hal-hal yang mengkhawatirkan hidup kita dan keluarga kita. Nah, kekhawatiran adalah kesia-siaan. Coba kita baca Matius 6 ayat 27. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang dengan khawatirnya dapat menambah satu jengkal pun pada jalan hidupnya? Ya, ini bahasa lama, sahasta. Satu hasta. Siapa di antara kamu yang dengan kekhawatirannya dapat menambah satu hasta hidupnya, jalan hidupnya, atau apapun. Ya, jadi kekhawatiran itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Kekhawatiran tidak menambah sesuatu, tidak menambah manfaat. Ya, terbeban, ketakutan. Ya, sebab setan juga menggunakan situasi-situasi buruk, situasi-situasi sulit untuk menjatuhkan kita. Setan itu selalu berbisik tanpa kita ketahui. Di kitab Efesus dikatakan setan itu menembakkan panah api si jahat. Artinya dia mencari orang Kristen yang bisa dijatuhkan, bisa dilemahkan. Ya, jadi musuh kita itu bukan hanya tantangan hidup kita bukan hanya yang kelihatan secara kasat mata, tetapi juga setan yang nggak kelihatan. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Kolose, Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yesus adalah pencipta. Dan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan adalah malaikat yang di surga dan yang di bumi. Yesus adalah pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang di surga dan di bumi. Jadi jangan takut, sebab Yesus lebih berkuasa dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Nah, sebaliknya dikatakan kekhawatiran hanya akan membebani dan menghalangi hidup kita. Mengapa kekhawatiran itu sangat berbahaya dan merugikan? Tadi saya sudah sebutkan, itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara kita berelasi dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, mempengaruhi cara kita mengerjakan tugas-tugas kita di rumah atau pekerjaan kita. Khawatir itu membuat kita bete ya. Bete itu apa? Butuh tapi tayang ya. Bad temper ya, bad temper ya. Orang kalau khawatir tidak sadar, seringkali kita nggak sadar kita sedang mengkhawatirkan sesuatu, ya kan? Dan itu merugikan dan berbahaya, ya, membuat kita terhambat, terbeban, menghalangi hidup kita, tidak produktif, dan lebih lagi sebetulnya kalau hanya fokus atau kita diam di kekhawatiran itu sama dengan menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji untuk menolong, berjanji untuk menyertai. Di mana kata firman Tuhan berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu kalimat disebutkan kepada Yosua. Waktu Yosua mau masuk ke Kanaan memimpin umat Israel, ya, bersiaplah kamu dengan seluruh umat Tuhan. Ya, setiap jengkal atau langkah yang tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Dari Lebanon sampai laut besar di tempat matahari terbenam, Gaza itu 200 km dari Yerusalem. Segitulah
besarnya, ya, dari Lebanon sampai Gaza, seluruh perairan Tel Aviv itu ibu kota Israel yang ada pantainya itu miliknya orang Israel, Kanaan yang dijanjikan. Lalu Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau, dan satu orang pun seumur hidupmu tidak akan ada yang bisa melawan engkau seumur hidup. Janji Tuhan itu berlaku buat kita. Berlaku apa enggak Bapak Ibu? Janji itu tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita, dan tidak ada satu orang pun yang akan bisa mengalahkan kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, ya, apapun rencana jahat orang, apapun rencana orang, apapun rencana setan, nggak akan terjadi. Kalau Tuhan nggak mau, kalau Tuhan tidak izinkan, makanya pagi-pagi harus berdoa. Dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Jangan biarkan kami dicobai si jahat, di evil one. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari si jahat. Itu pribadi si jahat, termasuk dari kejahatan. Ya kenapa ada orang baru keluar rumah naik motor sudah jereng. Di satu sisi kita berhati-hati, Pak Raymond waktu saya hati-hati Pak Robert ya, thank you. Tuhan memberkati, enak ya kalau begitu ya, kalimat yang baik menghibur kita kan. Ya, dan itu berkat Tuhan. Tetapi kita harus berhati-hati, walaupun sudah berdoa, kita harus hati-hati. Jadi kecemasan itu membuat kita tidak produktif dan terutama menunjukkan bahwa kita sedang tidak bergantung kepada Tuhan, sedang tidak berharap kepada Tuhan, dan bukti bahwa kita kurang berdoa. Orang Kristen kurang mengalami kekristenan karena kurang berdoa, karena kurang mencari Tuhan, karena kurang berelasi dengan Tuhan. Ya, di ayat berikutnya, ya, waktu itu Tuhan datang ke rumah Simon dan Marta, Maria dan Marta. Ya, si Maria dekat-dekat Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan, tetapi Marta sibuk. Ya, sangat sibuk menyiapkan makanan, minuman dan sebagainya. Tetapi terlalu sibuk dikatakan, dan Tuhan menjawab katanya. Marta bilang, Tuhan, tidakkah engkau peduli pada saya? Saya lagi sibuk nih pelayanan. Saya lagi sibuk nih mengerjakan ini untuk Tuhan. Tetapi menurut dia sedang melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tetapi dalam pandangan Tuhan motivasinya mungkin beda. Marta dikatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi idenya dia yang baik itu nyiapin kopi, susu, donat, mie, makanan pada waktu itu pizza lah, roti kering dan sebagainya, anggur dan sebagainya. Mungkin dia orang berada juga Maria Marta ini dengan Simon, ya. Tetapi Tuhan bilang engkau khawatir. Khawatirnya apa? Wah, jangan-jangan kan kalau Tuhan Yesus pulang bilang gak dikasih makan, misalnya gitu ya. Jangan-jangan nanti murid-murid datang, padahal Tuhan Yesus sudah datang ke sini, rela mau datang ke rumah saya, berkunjung ke rumah saya, dan dia yang menolong adik kami, dia menolong keluarga kami dan sebagainya, ya kan? Lalu apa yang terjadi? Ya itu. Nanti kalau pulang pasti gini, nanti kalau pulang gini, itu pikiran-pikiran, asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Tapi asumsi itu sudah menggerakkan dia untuk melakukan apa? Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Terlalu banyak mungkin. Ya udah, harus ada ini juga, harus ada ini juga, harus ada ini juga, gitu. Sampai dia protes Tuhan. Tuhan, engkau tidak peduli pada saya. Padahal yang dia sedang menggolkan misinya, betul ya? Lihat nggak Bapak Ibu? Dia sedang khawatir tentang banyak hal dan dia anggap itu pelayanan, dan itu dia anggap baik. Pikiran dia yang rumit itu, dan dia minta Tuhan tolong dong, saya sedang mengerjakan banyak hal. Padahal dia belum, itu cuma kekhawatiran dia dan planning dia. Apapun yang ada dalam hidup kita, sekecil apapun, tanyalah pada Tuhan. Betul? Sebab Tuhan tahu. Andai kata ada dukun bayar 100.000, pasti Bapak Ibu pergi. Apapun yang bisa kita lakukan, dia bisa ngomong. Kemungkinan orang-orang itu akan datang ke dukun, bukan ke Tuhan. Andai kata ada dukun top chair sebelah sini ya, apapun yang kamu tanya, ya saham kayak koin kayak bitcoin kayak, saya bisa prediksi dengan akurat. 1 juta aja orang bayar.
Belum tentu cari Tuhan, Pak. Padahal Tuhan tahu segala sesuatu. Tetapi Tuhan kan tidak memberi jalan instan. Tuhan selalu memproses kita, dan Tuhan selalu membimbing kita di jalan yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Tuhan menjawab, Marta, Marta. Jadi kita mungkin saja dalam hidup ini terlalu menginginkan banyak hal, sehingga kita mengkhawatirkan banyak hal. Seringkali keinginan kita berbeda dengan kebutuhan kita, betul ya? Hanya keinginan-keinginan, bahkan membandingkan diri dengan orang. Saya ingin seperti orang ini, padahal setiap orang masalahnya beda, tanggung jawabnya beda, nasibnya beda, IQ-nya beda. Kita semua berbeda-beda. Tapi kasih Tuhan pasti adil. Ya, perlindungan Tuhan dan sebagainya itu adil Tuhan. Nah, hidup itu sudah pasti rumit. Ya, silakan diklik aja. Hidup itu pasti rumit, sulit, kompleks. Kalau sederhana rumah makan, ya. Enak gitu, ya. Hidup itu pasti rumit, sulit, kompleks, banyak tantangan, banyak hal yang tidak kita pahami, banyak misteri. Tetapi belajarlah mempercayakan diri pada Allah, karena Allah itu baik, Allah itu murah hati, Allah itu siap menolong. Bukan berarti dimudahkan tanggung jawab kita, tetapi Dia akan memberi apa? Kekuatan, memberi perlindungan, memberi penyertaan. Amin, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hidup itu sulit, tetapi nggak ada gembok yang tanpa kunci, ya. Betul ya? Tidak ada gembok yang tanpa kunci, dan tidak ada kesulitan tanpa jalan keluar. Badai pasti berlalu. Kalau nggak berlalu bukan badai, apa dong? Iya kan? Badai pasti berlalu, pasti, dan sudah berlalu. Badai COVID-nya sudah berlalu. Tetapi ketika badai-badai dalam hidup kita masing-masing muncul, undanglah Tuhan hadir di sana. Sebab Tuhan itu tidak otomatis melindungi kita, karena apa? Kita punya keputusan sendiri biasanya. Kita punya kemauan sendiri yang belum tentu cocok dengan maunya Tuhan. Nah, kalau supaya cocok dengan maunya Tuhan, selalu bertanya, selalu undang Tuhan hadir, Tuhan beri hikmat, Tuhan tuntun jalan saya, Tuhan sertai jalan saya, Tuhan berkati keputusan saya. Begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita gagal lalu protes Tuhan, Tuhan sih nggak mengasihi saya, Tuhan sih nggak peduli sama saya, ya kan? Padahal nggak nanya, nggak berdoa, nggak minta hikmat, nggak minta pertolongan. Nah, di sini kita belajar menyerahkan diri dan mempercayakan diri pada Tuhan. Ayat 1 Petrus 5 ayat 7, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memikirkan. Serahkan semua kekhawatiran Bapak Ibu. Apa saja, urusan kecil sampai urusan besar, urusan sebentar sampai urusan seumur hidup. Genteng bocor, Tuhan, genteng bocor, gimana ini Tuhan? Saya belum dapat gajian, misalnya gitu. Belum dapat tukang, ada tukang ngeyel juga, Tuhan, misalnya gitu ya ngomongnya ya. Ini tukang udah berkali-kali tukang AC diundang bocor terus gitu ya, misalnya. Saya mau tukang AC yang lebih pintar, misalnya. Kan gitu-gitu bisa juga didoain. Hal kecil, sepele banget ya Bapak Ibu. Sepele banget apa enggak? Tapi kalau kita berdoa, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan buka jalan di depan tanpa terduga. Tak terduga yang kita doakan itu akan ada. Tukang AC, ya saya biasanya pakai tukang AC sudah gitu karena kenal teman baik, dia terus, tapi seminggu aja udah bocor. Saya panggil aja orang lain, 4 bulan pun nggak bocor. 4 bulan pun nggak bocor. Nah, kok saya di training Pak di perusahaan PT ini sudah terkenal di Indonesia. Bagus, pantesan bagus gitu ya. Tapi itu pakai doa Bapak Ibu. Pakai doa, Tuhan saya mau tukang AC yang lebih bagus. Saya mau apapun Bapak Ibu. Kalau kita berdoa itu pasti ada berkat Tuhan, ada pimpinan Tuhan. Amin. Serahkan kekhawatiran, penyakit, mengenai apa lagi? Suami, istri, anak, rumah, mobil, apa saja dikatakan apa? Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Ya, maksudnya beritahu kepada Tuhan. Kasih tahu, Tuhan saya khawatir tentang kesehatan saya khawatir kesehatan istri saya khawatir anak-anak saya, masa depannya dan sebagainya. Ucapkan dulu dan mintalah, betul ya? Kalau kita bilang umur manusia
Standarnya berapa? 70 tahun, ya kan? Jadi kita ini minimal 70 tahun mestinya dapat. Betul apa enggak? Itu kan janji. Kalau 80, kalau kuat 80, ya. Kalau lebih dari itu bonus, tapi juga ada penderitaannya, ya. Ya minimal 70 tahun. Minimal kalau Tuhan kasih segitu, itu kan standar, ya. Mau lebih juga bisa. Ya di gereja kami ada yang 98, tapi tidur di tempat tidur, ya harus pakai oksigen, ya harus ada perawatnya dan sebagainya. Karena ada duit, coba dicabut ya udah selesai urusan. Tapi karena mereka masih mau punya orang tua dan masih bisa ada interaksi, mereka tetap mau seperti itu, ya nggak apa-apa. Ada orang malah udah cepet-cepet supaya meninggal. Ada juga gitu loh Bapak Ibu. Udah sakit, udah bosan, udah capek, udah nggak sabaran, udah 80-an tidur tempat terus. Ada kasak kusuk kayak kayaknya mereka tuh mau cepet-cepet aja supaya orang tuanya mati. Itu cuma kasak kusuk, yang bener saya nggak tahu, pasti sebagian nggak setuju. Ada mungkin satu orang yang bandel gitu bisa jadi, ya tapi ya begitu. Minimal kita dapat anugerah Tuhan, kita juga bisa minta panjang umur, betul Bapak Ibu? Bisa minta apalagi kesehatan, betul? Tetapi jangan sembarangan, betul ya? Sebab ada pendeta ditelepon, Pak saya sakit jantung nih, oke. Ya, di mana pegang tangan di jantung kamu, tangan kanan kamu. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus keluar kau setan-setan yang mengganggu dia. Setannya bilang gila, dia makan nasi padang, sate macam-macam, gue yang ya kita juga mesti menjaga kesehatan. Jangan nyalain setan, nah, betul ya. Kita juga harus bertindak hati-hati. Nah, tadi Matius 6 ayat 33. Ini yang menjadi fokus hidup kita. Tuhan Yesus memberikan kita fokus orientasi hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita perlukan itu ditambahkan. Sampai Daud bilang, dari dulu sampai sekarang saya melihat cucu orang benar tidak pernah minta-minta. Cucu ya, bukan cucu, bukan dia. Cucu orang benar sampai turunan ketiga pun terpelihara. Kalau kita hidup hidup benar sesuai kebenaran kerajaan Allah. Orang yang hidupnya benar itu pasti diberkati Tuhan, walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak tantangan. Amin. Bapak Ibu, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir, ini ayat kita hari ini, janganlah kamu khawatir akan hari esok, akan apapun itu. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang penting kita itu mencari Tuhan, cari kerajaan Allah itu setiap hari, setiap saat. Worship itu adalah urusan setiap saat, beribadah kepada Tuhan. Alkitab berkata apa? Serahkanlah tubuhmu untuk ibadah, betul? Itu adalah ibadah yang sejati, dimanapun kita berada adalah ibadah. Itu konteksnya mesti kita ingat di pikiran kita. Nah sekarang, masihkah kamu khawatir? Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wah Tuhan, saya mau ganti kacamatanya udah pecah. Itu misalnya. Apa aja Bapak Ibu sedang khawatir apa? Apa saja. Pekerjaan, jabatan, relasi dengan istri, relasi dengan suami, dengan anak, sekolah, apa aja, dengan keluarga, dengan tetangga, ya, apapun juga, jangan sampai kamu khawatir dan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonan. Tuhan, saya mau sehat. Tuhan, saya mau panjang umur. Tuhan, saya mau bijaksana. Tuhan, saya mau jadi orang penyabar, bukan orang yang khawatiran. Gitu. Doanya gitu. Kita harus bilang, Tuhan, saya pemarah. Saya khawatir sama anak saya, istri saya, pekerjaan saya. Ucapkan dalam doa. Dan Tuhan Yesus memberitahu apa? Mari kita baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri mengundang kita. Dia penguasa langit dan bumi. Dia pemelihara hidup kita. Jadi bagaimana cara menghadapi kekhawatiran? Pertama, jangan biarkan kekhawatiran menguasai Anda, sebab itu sia-sia. Kedua, akan membebani. Ketiga, akan menghambat kita. Tadi secara fisik, secara rohani, secara mental,
kita dilemahkan oleh kekhawatiran. Jadi khawatir saja itu malah merugikan. Yang kedua di sini mempercayakan diri kepada Tuhan. Allah itu berdaulat. Allah itu menyertai kita. Allah berdaulat. Allah adalah Allah yang menyertai. Allah adalah Allah yang hadir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tetapi kalau kita nggak minta, Tuhan nggak bisa bertindak. Kalaupun Tuhan mau menolong, pasti kita pikir apa? Untung gua tadi. Bukan Tuhan yang diingat, keuntungan. Gua untung tadi begini-gini. Bukan bersyukur, malah merasa beruntung. Padahal Tuhan yang kasih. Maka harus berdoa dan Tuhan mau proses relasi. Yang terakhir, Mazmur 55:23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jadi kalau lagi khawatir ya berdoa cuma satu. Jangan mau khawatir, bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Maksudnya jangan menjadi menakutkan, jangan ditahan. Harus dihadapi dengan doa. Dihadapi dengan apa? Dengan doa. Serahkan khawatirmu, berulang-ulang ayat yang saya kutip. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jangan ngomong dulu ke orang, Bapak Ibu. Jangan ngomong dulu, walaupun suami istri kalau bisa kekhawatiran pribadi ngomong dulu ke Tuhan. Betul ya? Kekhawatiran kita jangan ceritain dulu ke konselor, ke psikolog atau siapapun. Tapi bicaralah dulu kepada Tuhan. Tuhan, saya takut ini, saya gelisah ini, saya takut ini. Tolonglah saya. Kan dikatakan dalam doa. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara, mendandani, melindungi, menopang, menyertai dan sebagainya. Kenapa ada kata-kata di akhir? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tantangan hidup berat, betul? Hidup kompleks. Kita kadang-kadang gelisah, takut goyah. Tapi itu diizinkan Tuhan supaya kita makin berdoa, makin kuat, makin cari Tuhan. Makanya jangan lupa cari Tuhan. Jangan lupa berdoa. Colek kiri kanan coba. Jangan lupa berdoa. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Coba bilang. Satu kali lagi, satu kata lagi. Jangan khawatir. Mari kita berdoa. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara berdoa setengah menit. Apa yang menjadi ketakutan, kekhawatiran Bapak Ibu dan Saudara? Kesehatan kan? Keuangan kan? Relasi dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, orang tua. Masalah rumah kan? Masalah kendaraan kan? Hal yang paling kecil pun, segala hal serahkan kepada Tuhan. Beritahu Tuhan, ucapkan permohonan doa. Tuhan, saya takut ini Tuhan, saya takut ini Tuhan, saya tidak ingin ini terjadi. Tuhan tolong saya, bimbing saya, Tuhan sertai saya. Bapa di surga, inilah doa kami. Engkau mendengar dengan jelas apa yang kami ucapkan. Terkadang kami begitu ketakutan, begitu khawatir. Hidup memang sulit, kompleks, misteri, dan kadang-kadang kami kaget segala sesuatu bisa terjadi. Tetapi asal Tuhan ada di rumah kami, asal Tuhan penguasa langit dan bumi, surga dan bumi dan dunia yang berdaulat atas segala sesuatu, asal Engkau ada beserta kami, kami tidak takut. Engkau akan memelihara kami seperti janji firman-Mu. Ajar kami semua setiap hari, setiap saat mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, dan juga belajar tekun setia berdoa, mencari hadirat Tuhan, dan selalu menyerahkan segala kekhawatiran yang sedang kami hadapi kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert siaran untuk firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan yang sudah menguatkan kita semua ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi pertanyaannya nih, khawatir? Enggak ya? Amin. Ya, serahkanlah semua kekhawatiran pada Allah karena Dia yang menyertai. Kalau kita punya kekhawatiran, mungkin kita semua ada beban pikiran masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tuntunan dari Tuhan, kita minta hikmat berkat supaya Tuhan yang memberikan jawaban buat
semua masalah-masalah kita, amin. Terima kasih untuk pelayanan kesehatan. Doa bersama tanggal 20 Maret itu jam 14.40 diadakan hybrid 14.40 jam ya 12.40 ya. Oke, PD berikutnya Jumat 22 Maret dengan tema Cukupkanlah Dirimu, firman Tuhan oleh Pendeta Raymond Mahuliti. Saya minta kesediaan Bapak Robert untuk dalam doa penutup dan mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang baik dan berharga bagi kami mengadakan ibadah pada siang hari ini bersama dengan anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah firman-Mu ya Roh Kudus, Engkau yang memelihara dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami hidup menyenangkan hati Tuhan di hari-hari yang kami jalani dengan orang-orang di sekitar kami, di tempat kami bekerja di sini maupun di rumah kepada anggota keluarga kami. Kami mau menjadi berkat bagi mereka dalam cara kami berbicara, berkomunikasi, memperlakukan mereka dimanapun kami berada. Apapun yang menjadi kekhawatiran kami, Tuhan, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memberi pertolongan, jalan keluar, hikmat, bimbingan, perlindungan, tuntunan, asal kami mau menyerahkannya kepada Engkau. Berkati PT Bogasari dengan seluruh proyek, program-program mereka dan pimpinan dan semua orang terlibat, karyawan hingga karyawan staf yang terkecil pun Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka dan berkati semua yang mereka kerjakan. Dan Tuhan juga beri selamat dan Tuhan selalu lindungi. Sekarang kami akan melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami. Bapa, sertai kami dan berkati kami semua. Biar kami tidak khawatir, tidak takut, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam aktivitasmu. Jangan takut, jangan khawatir. Serahkan kekhawatiranmu kepada Allah Bapa, sebab Dialah yang akan memelihara engkau, dan terimalah berkat Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya selalu kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.